Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan ni'mat-Nya buat kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya Zon Ben Hussein. Pada kesempatan berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini seperti janji saya malam kemarin itu, saya akan memperlihatkan yaitu mengenai racikan lendir lintah dan juga bubuk biji kecubung ya, biji kecubung dan juga lemak kelapa dan juga ada plus kelapa hijau. Bagaimana hasilnya setelah kita kombinasikan yaitu lendir lintah, minyak kelapa hijau dan juga lemak kelapa dan biji kecubung. Nah, itu. Apakah ini racikan ini mampu membesarkan dan memanjangkan tongkat sakti? Nah, ini ya. Apakah mampu? Namun akan saya perkenalkan dulu, ini banyak yang bertanya, bagaimana apa sih lemak kelapa itu? Nah, itu apa lemak kelapa? Lemak kelapa itu ialah buah kelapa yang sudah tumbuh ya, seperti ini. Nah, ini adalah dikatakan kelapa tumbuh. Nah, ini mungkin kalau kita hidup di kota, ya, kecil di kota, besar di kota, kadang kita tidak pernah mengenal yaitu apa dikatakan kelapa tumbuh dan juga lemak kelapa, bahkan biji kecubung. Jarang orang kota yang tahu gitu ya. Nah, di sini juga sebelum saya perkenalkan bagaimana lemak kelapa itu. Jadi di sini banyak ya para pemirsa atau subscriber yang minta beli ya minyak yang saya racik. Jadi saya tidak menjual sebenarnya minyak yang saya racik ini, tapi ada tapinya. Kalau yang dekat ya, dekat sama saya, yang mudah dijangkau dengan perjalanan 3 jam ataupun 2 jam, silakan datang ke tempat saya. Ini lagi masih ada minyaknya sedikit lagi ya. Atau yang berada di Aceh lah gitu, atau di Idi, ataupun di Medan, atau di Berandan begitu ya. Ini ada sisa dikit lagi, nanti akan saya bagi-bagi. Namun mohon dimaafkan kalau untuk mengirim, gimana kita katakan ya. Jadi agak sulit karena saya sehari-harinya beraktivitas ya, bekerja. Jadi saya tidak mau aktivitas saya atau petugas saya terusik kadang-kadangnya. Jadi ada komplain nanti dengan bosnya begitu. Jadi sekali lagi, bila dia miaknya, jadi yang dekat dengan saya boleh silakan datang kemari, insya Allah itu akan saya beri ya sedikit seorang. Ini miaknya. Ini seperti saya janji malam kemarin itu akan yaitu mereview yaitu racikan minyak itu. Baik, inilah tadi lemak kelapa ya, lemak kelapa seperti ini. Nah, ini ciri-ciri kelapa tumbuh seperti ini. Ini dia sudah ada kentos, kentos ya. Setelah itu bagian ini seperti ini. Ini kalau kita mengambil lemaknya seharusnya dia yang panjang tumbuhnya sudah sejengkal ya. Itu lemaknya banyak ya. Ataupun kita katakanlah 2 jengkal ya. Atau kalau dengan bahasa senti boleh kita katakan 15 cm atau 10 cm. Itu jadi dia sudah menghasilkan lemak yang cukup banyak sekali. Ini kita patah ya seperti ini. Itu kita katakan lemak kelapa. Jadi karena banyak yang belum tahu apa sih minyak lemak kelapa itu. Jadi kalau kita ambil lemak ini, kita usahakan kelapa hijau ya, kelapa yang hijau. Baik, ini kita tarik. Ini dia. Ini kentos. Ini kadang-kadang kalau ada kita punya tuah atau berjeki, ini ada batu ya, membatu dia, tapi ini enggak ya. Kita taruh sejenak di sini. Ini juga
juga ya, lemak ini enak kita makan ya. Nah, inilah dikatakan lemak kelapa. Ya. Nah, jadi ketika kita tarik seperti ini, dia akan ada seperti minyak. Inilah dia dikatakan lemak kelapa. Jadi lemak kelapa ini dihasilkan oleh tumbuh ya, karena dia tumbuh ya. Tapi kalau dia belum tumbuh, itu tidak ada lemak ya. Cuma hanya lemak ketika kita makan. Ya. Jadi lemak kita kerok seperti ini, ya. Nah, itulah dia dikatakan lemak. Biasanya sepertilah dia kalau kelapa yang sudah tumbuh baru terdapat lemak. Nah, ya. Nah, boleh nggak dimakan? Boleh. Nah, gini ya, manis ini ya. Lemak memang luar biasa lemaknya. Nah, jadi lemak inilah tadi, lemak kelapa tadi kita campur yaitu dengan biji kecubung. Ntar pasti terbang tiup angin ini. Maaf. Dengan biji kecubung yang telah kita haluskan. Tapi ingat, biji kecubung ini jangan sampai tertelan, ataupun kita minum, ataupun kita jadikan rokok, ataupun kita seduh dengan kopi. Jangan coba-coba ya. Nah, itu kita akan mabuk nanti 7 hari 7 malam ya. Bagaimana dengan alat vital kita? Nggak apa-apa, aman ya. Nah, aman, tidak apa-apa. Dia akan memberikan reaksi nanti, yaitu ketika kita oleskan setelah kita campur dengan minyak kelapa, lemak kelapa ini akan reaksi keras. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya makan dulu nih sedikit ya. Nah, ciri-ciri kentos ini juga ada manfaatnya. Lagi kita sudah berusia lanjut ini, kalau sering kita makan yang muda seperti ini, kita juga akan ada power begitu ya. Nah, manis. Dulu kamera yang ngiler ya. Dengan apel lebih enak ini. Dengan pir lebih enak ini. Saya kasih dulu kamera saya dulu. Pengen ya katanya. Nah, itu dia. Baik. Jadi apakah kombinasi lemak kelapa, biji kecubung, lendir lintah, minyak kelapa hijau, ya, ada lagi biji jarak ini, apakah ini bisa membesarkan dan memanjangkan yaitu tongkat sakti ataupun alat vital? Tidak. Dia hanya memberikan efek keras, ya, efek keras. Dan ketika kita oleskan nanti, ya, dan ketika kita oleskan, kita umpamakan tongkat sakti kita sebagai contoh ya, maka karena ada lintahnya, ya, ada lintahnya, dia akan memberikan efek yaitu bangun urat. Cuma uratnya saja bangun, yaitu urat yang ada di alat vital kita. Coba nanti kita biarkan beberapa saat saja ini ya, beberapa saat nanti, jadi dia uratnya akan timbul. Akan timbul. Jadi ramuan yang saya racik ini, ya, ramuan yang saya racik, kombinasi tadi tidak bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. Tongkat sakti ya, tidak bisa ya, tidak dapat membesarkan dan memanjangkan. Ini kita tunggu beberapa saat lagi. Itulah efek lendir lintah ini cuma akan memberi yaitu bangun urat, yaitu di tongkat sakti kita ataupun di Mr. V kita. Jadi bagaimana yang efek lainnya ataupun reaksi lainnya, yaitu dia akan memberikan efek keras, keras dan kokoh. Kadang walaupun dia kecil, tapi kokoh dan keras. Jadi bagaimana dengan tahan lama tidak? Tahan atau tidak tahan lama itu tergantung kondisi kita ya, kondisi alam pikir kita. Bagaimana ketika kita hendak mendatang kekasih kita, apakah kita dalam keadaan gundah, ya, ataukah kita dalam keadaan gelisah,
itu bisa memberikan efek, yaitu kita cepat keluar ataupun ejakulasi dini. Nah, itu. Jadi bukan hanya itu saja, kadang-kadang ejakulasi dini ini disebabkan oleh faktor usia, juga seperti sakit dalam lambung, lambung juga demikian ya. Sesudah itu gula ya, ada gula. Kalau kita sudah kena gula, kadang-kadang bahkan tidak mau bangun sama sekali lagi. Itu nggak mau bangun sama sekali. Jadi ketika kita hendak melakukan hubungan seperti itu, lakukanlah dengan jiwa yang tenang, tenang, kita santai, rileks. Gitu ya. Lebih-lebih kita yang sudah berusia lanjut ini. Nah ini tadi coba perhatikan para pemirsa, ini yang belum saya beri minyak ya. Sebelum saya beri minyak lintah, uratnya tidak terlalu bangun, dan ini yang telah saya beri minyak lintah, perbedaannya berbeda sekali ya. Itu. Jadi uratnya agak merah, ya. Keluar dia seperti memberikan reaksi sirkulasi darah. Itu. Tadi ini coba perhatikan. Ini beda. Ini. Jadi minyak apapun yang saya racik ya, minyak apapun, bahkan ramuan apapun dari tumbuh-tumbuhan herbal yang saya racik ya, yang saya racik baik daun jarak, ya, daun kemangi, saya ulangi lagi ya, daun kemangi, teh basi, jahe, bahkan lengkuas, dan juga yang lain-lain itu tidak bisa, yaitu membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. Itu ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, ini tadi kombinasi ya. Jadi bagaimana ciri-ciri yaitu gagal, ketika kita gagal meracik, yaitu lemak kelapa dengan bubuk kecubung tadi, biji kecubung. Sebenarnya ciri-ciri yang gagal ya. Ini gagal ini. Mengapa gagal? Dia berjamur. Ini katakan gagal ya. Namun masih bisa kita olah? Tidak bisa. Bisa kita olah, cuma aromanya sudah berbeda ya. Ini aromanya terlalu tinggi kali, luar biasa. Berbeda dengan ini. Ini tidak gagal ya. Ini santai. Ini hasil racikan saya sudah seminggu yang lewat itu ya. Kondisinya seperti ini. Jadi kalau kita perlu, kita tinggal menambahkan saja minyak kelapa hijau sedikit ya, maka sudah menjadi itu obat poles. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini ya, sudah menjamur, mau menjamur seperti gagal ini, maka kita apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara menjemur. Menjemur lalu kita aduk ya. Ini sudah mengeras deh. Sudah keras. Ya. Maka kalau semakin lama kita biarkan, maka dia tidak bisa digunakan lagi. Kita takut dia nanti ada bakteri ya. Ada bakteri, kita juga tidak boleh sembarangan mengoleskan minyak ke tongkat sakti kita ya. Itu minyak sudah tengik seperti ini ya, ataupun sudah lama tersimpan karena sudah berjamur seperti ini, jangan digunakan lagi. Itu. Tapi kalau masih 1 minggu ataupun 3 hari 5 hari dia berjamur seperti ini, lalu boleh dengan cara kita jemur ataupun kita panaskan dengan menggunakan wajan seperti ini ya. Kita panaskan di bawah, lalu kita aduk sehingga pecah, yaitu jamurnya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga ini bermanfaat ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi sebelum saya akhiri yaitu konten ini, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tekan juga tanda lonceng. Jadi sebelum saya ucapkan salam juga ada saya sampaikan. Jadi yang dekat dengan area saya ataupun lokasi saya, silakan datang ke tempat saya. Akan
akan saya berikan cuma-cuma. Nah, ya. Tapi ya sedikit seorang lah ya, boleh kita katakan 1 sendok ya, 1 sendok ataupun setengah sendok ya. Setengah sendok itu pun sudah lama betul lah, sudah cukup untuk beberapa bulan kemudian kita pakai. Nah, jadi saya tidak menjual yaitu minyak yang saya racik. Tapi kalau ada yang perlu, yang membutuhkan, insya Allah silakan datang ke tempat saya. Silakan datang ke tempat saya. Tempat saya sekarang ini di Langsa, Desa Alu 2, di Rumah Makan Renggali. Silakan datang ke tempat saya. Insya Allah kalau masih ada minyaknya akan saya berikan. Baik, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.